Ya mungkin begitu ya materi kita. Jam berapa sekarang? 21, oke, 21.42. Jadi intinya saya beri ringkasan. Ayatnya seperti itu. Jangan menaikkan nama Tuhan dengan merendahkannya. Nah, itu sebenarnya itu kayak puisi. Jadi kata aslinya bukan menggunakan kata menyebut sebenarnya. Jadi tentang nama Tuhan tidak hanya sekedar soal sebutan, tetapi tentang makna, tentang penghormatan ya di kamusnya ya, honor, karakter, kehormatan, karakter dan apalagi tadi. Jadi bukan soal bunyi sebenarnya. Bunyi itu nomor 2. Nomor 1 adalah kehormatannya, karakternya, apakah saya sedang menampilkan karakternya Tuhan ketika menyebut itu. Terus yang kedua, kita ya harus belajar gitu ya, kata caranya bagaimana kita menghormati ketika mengucapkan, bagaimana kita batasan-batasannya, seperti tadi ditanyakan. Kalau dengan kita berbicara kepada umat agama lain bagaimana? Nah, gitu. Kalau kita dalam keseharian bagaimana? Dalam ibadah bagaimana? Intinya ya tadi, kita harus memastikan ada proses penghormatannya untuk diri kita sendiri ya. Kalau orang lain yang mendengar ya kita di luar kuasa kita, bebas, kehendak bebas mereka. Tapi kalau untuk kita sendiri ketika mengucapkan ya pastikan kita mengucapkan dengan penghormatan. Makanya saya lebih suka nyebut nama-nama yang mainstream, Yesus gitu aja, untuk menghindari nyebut nama suci malah. Gitu. Sama seperti orang Yahudi menyebut Yesua supaya tidak menyebut Yehosua, ya sama. Saya nyebutnya Yesus gitu saja supaya saya tidak perlu menyebut nama suci. Itu nama ganti, kata ganti, nama pengganti. Jadi cara yang paling bijak ya sebutlah dengan kata ganti memang. Kecuali kita harus, seperti kalau saya menjelaskan atau saya membaca bahasa Ibrani kan ya harus dijelaskan, harus disebut gitu. Terutama kalau perbandingan Tuhanmu Allah atau bukan, ya saya harus nyebut saya tidak menyembah Allah. Tadi juga ada kesaksian dari Ayub ya, luar biasa. Saya sendiri tidak segitunya gitu, karena saya sudah tahu dulu gitu ya. Jadi seakan-akan saya dibiarkan sendiri, malah Tuhan tidak membuat penjagaan tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya ya menjaga diri saya sendiri gitu. Kayak Ayub bisa khotbah gitu ya, tanpa nyebut Allah ya, malah lebih fanatik dari saya. Saya tidak terlalu fanatik gitu ya. Kalau di LAI dibaca Allah ya enggak apa-apa kalau saya ya dibaca Allah. Tapi memang akan lebih baik gitu ya kalau bisa fanatik itu ya bagus lah. Karena jelas posisinya gitu. Kalau saya memang kalau di jemaat awam ya saya berusaha tidak terlalu keras memang. Ya ngikuti saja mereka seperti apa. Karena sudah punya pengalaman gitu. Kalau orang dikerasi ya kabur. Kecuali ke tim-tim ET ya. Kalau tim ET saya tidak bisa toleransi gitu. Kalau kamu nyebut Isa ya jangan jadi tim enti, jangan jadi tim El Sadik gitu. Tidak bisa terima saya. Kalau bermisi ya jangan nyebut nama Isa, itu nama lain, nama berhala. Apapun nama berhala, bahkan nama Yahweh. Nama Yahweh punya sejarah dengan dewa Jupiter ya kita tidak bisa terima. Itu fanatisme sebenarnya di kalangan internal gitu. Tapi ketika terbukti bahwa hal itu perlu juga disampaikan kepada publik ya mau nggak mau kita bahas gitu. Pasti menimbulkan konflik jelas karena orang nggak akan terima, secret number nggak akan terima bahwa nama sucinya berasal dari dewa Jupiter gitu. Tapi sejauh ini karena mereka terbukti bukan orang-orang yang belajar sejarah ya kita santai saja, El Sadik santai saja. Sama seperti mereka membahas YHM Wamelek aja nambah-nambahi Yesus sebagai kuda jantan. Banyak kasus lah yang lucu-lucu begitu. Jadi ya saya merasa percaya diri gitu untuk menyampaikan ke publik bahwa sejarahnya memang ada kata Jupiter dari nama Yahweh, yaitu Jove. Bacanya Yahweh. Variasi bacaannya Yahweh. Itu nah
Yang penting kita jangan membuat nama itu, nama Tuhan, kehilangan kuasa. Kalau kamu deklarasi nama Tuhan, pastikan terbukti berkuasa. Kalau nyebut Yesus tidak berkuasa, setannya ketawa-ketawa, ya jadi pertanyaan gitu. Katanya gitu. Di Alkitabmu nyebutnya Yesus nama segala nama, nama di atas segala nama. Ternyata setan aja menyebut diri Yesus, ada beberapa. Sudah ada sekarang manusia menyebut diri Yesus. Nabi-nabi palsu ada. Terang-terangan dia menyebut nama Yesus, menamai dirinya Yesus. Dan ya itu. Apakah itu nama di atas segala nama? Ya puji Tuhannya mereka tidak tahu nama Ibrani malahan ya. Dan tidak mungkin para penyesat pakai nama Ibrani, tidak mungkin. Seperti saya jelaskan, tidak mungkin setan menyebut nama Yesus, itu tidak mungkin. Bunuh diri. Karena mengakui Yehu sebagai Sua, itu tidak mungkin. Secara logika tidak masuk akal. Dulu juga Bayu kerasukan tidak bisa mengucapkan Hawa aja tidak bisa. Hayahu Hawa aja tidak bisa. Dia tidak bisa mengakui kehidupan, itu tidak bisa. Jadi itu kuasa nama itu ada. Ya puji Tuhan kita punya pengalaman, beberapa tim melihat sendiri ketika itu ya. Bagaimana setan tidak bisa mengucapkan nama asli itu. Nama Yesus gampang, mereka bisa niru. Tapi kalau nama asli Ibrani sejauh ini aku belum nemu. Secara teori tidak bisa, secara bukti belum ada yang terbukti. Belum ada setan yang menyebut dirinya Yehosua. Kalau ada setan menyebut diri Yehosua, nanti tolong bilang saya. Biar saya beritahu bahwa berarti kamu mengakui Yeho sebagai Sua. Ya goblok lah setan kalau mau ya. Nanti dipukul raja setan gitu. Ya demikianlah materi perintah ketiga tentang nama. Jangan menyebut nama sembarangan. Jangan menaikkan namanya dengan merendahkannya. Dan di akhir sesi ini, inilah berkat Imam Kohanim, yaitu siapapun yang mendengarkan Sema, siapapun yang menerima kebenaran ini, menerima materinya, mengimaninya, dan belajar sungguh-sungguh, tentunya berkat Tuhan, berkat Kohanim, seperti berkat Kohanim Aharon, diberkatilah kita, jasmani kita, kerohanian kita, jiwani kita, sehat semuanya. Segala sakit penyakit jasmani ditendang keluar, tidak ada lagi sakit jasmani. Tubuh kita kembali normal, sehat. Jiwa kita sehat, tidak ada depresi, anxiety, panic attack gitu ya, kepanikan, ketakutan tiada dasar, dan beragam penyakit mental lain kiranya kita tidak mengalami. Juga rohani kita sehat, kita bertumbuh kepada Tuhan, mengejar kebenarannya, dan Tuhan melimpahkan kepada kita segala berkatnya, berkat di dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak atau cucu. Keturunan kita diberkati, karena kita orang diberkati. Kita mengenal Tuhan yang original, yang asli. Kita tidak tertipu dengan segala para Tuhan, ilah-ilah yang palsu, dan kita bisa mengujinya. Ujilah segala sesuatu, ujilah segala roh yang berbicara. Demikianlah berkat Tuhan bagi kita semua, kiranya kita mengamini, menerimanya sungguh-sungguh di dalam hidup kita sehari-hari. Amin.